Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi ini juga ya ada informasi terbaru juga mengenai Pablo ya. Jadi senggol juga sama pengacara Alvin, yang dimana pengacara Alvin membeberkan hasil percakapan mungkin ya sama si PB gitu ya di HP-nya dia. Jadi menarik untuk kita reaksi. Sementara gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Dan cuma omdo aja ya, kalau dia bilang dia bisa ngomong sama ini, bisa mendamaikan, itu sudah tidak ada di situ ya. Karena kenapa? Terbukti bahwa dia ya kan tidak dengar lagi sama si NP ya. NP lebih memilih dikontrol oleh si Hotman ya. Jadi NP ini melihat antara yang mengontrol dia ini si PB atau yang mengontrol si Hotman di situ ya. Jadi teman-teman lihat sendiri ya. Dan kalau dia bilang dia bukan mastermind, teman-teman ya, saya ada bukti rekaman suara nih, teman-teman ya. Dengarkan langsung, ini si PB yang ngomong ya. Gimana? Mereka kalau dari itu, kita mainin yang nanti. Mereka mintanya kita tidak udah berangkat, supaya aku udah naik kelas. Pokoknya dari donatur suarain, udah lah. Kami nggak percaya sama ya, aku nggak bisa dong. Kalian nggak buat donatur yang sebuah selamat. Oke, teman-teman dengar cuplikannya, dibilang nggak bisa kayak begitu. Kalau begitu kita mainin yang cantik. Ya kan kita itu termasuk dia nggak? Kata-kata yang termasuk toh. Dia bilang nanti kita suarakan dari donatur. Jadi suara donatur bukanlah suara donatur, teman-teman. Suara donatur adalah suara PB. Ya, PB yang memberikan inspirasi kepada donatur untuk bergerak, ya, untuk bagaimana. Dan saya kasih tahu ya bagaimana si PB ini, dia ini seperti apa sih, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat kan di luaran dia sangat mendukung sekali terhadap NP kan. Wah, NP ini baik lah, NP ini bener lah, NP ini suci lah ya. Yayasannya bagus lah, apa semua deh. Teman-teman lihat selalu dibela NP. Tahu nggak apa yang si PB ngomong di belakang NP? Denger ya, NP lu denger nih temen lu nih. Nah, gue cuma bingung, ini orang masa sih dia yayasan sudah sekian lama duitnya cuma segitu. Yayasan udah sekian lama duitnya cuma segitu. Berarti si PB tahu duit yayasan itu berapa. Dia bingung nih. Dia aja bingung, duitnya nggak ada nih. Ya, makanya kemarin saya tanya kan, itu asal usul duit ibu ketua yayasan tuh dari mana? Dari A, dari B, dari C, dari D, atau dari mana? Itu saya bertanya. Karena kenapa? Hal yang sama. Ini lawyernya si NP aja. Ya, ini kan si PB ini bekas lawyer NP. Dia tahu borok-boroknya si NP ya. Dia bisa bilang seperti itu. Kita lanjut, teman-teman. Ngerti maksudnya? Dia yayasan nih, ceritanya yayasannya sudah lama. Kok duitnya cuma segitu? Pas operasional selama ini dari mana? Terus itu semua dari mana datang duitnya? Nah, dia pun menanyakan hal yang sama yang seperti saya tanyakan. Operasionalnya dari mana? Ya kan? Ya, operasional dari mana? Saya tanya hal yang sama. Karena kenapa, teman-teman? Saya tahu mobil Alphard, rumah mewah 2 lantai, ODGJ, nanganin seperti itu segala macam. Itu bukan uang yang sedikit ya. Dan saya sangat ragukan dia dapat itu dari uang YouTuber, karena YouTuber itu nggak segitu. Kita dengerin lagi, teman-teman. Tapi sebenarnya Semeton ya, kalau dia membela dirinya tadi dengan pertanyaan yang sama katanya. Tapi kan Bang Pablo tidak sedetail menanyakan tentang pekerjaan orang gitu ya. Apa mungkin dia sebagai ini kan tidak begitu ya. Hanya sekedar mempertanyakan. Dan kalau pertanyaan itu sebenarnya sebatas itu tidak akan jadi soal gitu ya. Kalaupun pertanyaannya dari Ko Alvin begitu, tapi sebatas itu gitu, tidak akan jadi soal. Tapi yang jadi masalah Semeton ya, ketika dia melanjutkan apakah dari ini disebutkan seperti itu, wajar lah ada kemarahan gitu dari netizen ya. Kita lanjutin. Berarti kan dapat habis. Gue jujur aja, gue ini karena jangan direkam ya. Gue ngeliat gaya hidupnya udah lama. Sama sih. Nggak tahu. Ya kalian kan baru dengar dari orang. Dia ngomongin sama nggak? Gini, kalian kan dengar dari orang kan? Nggak, kalian dengar dari orang kan? Gue ngalamin langsung. Ya. Kalian dengar dari orang kan? Kalau gua ngalamin langsung, kata dia. Kita dengar apa yang dialamin.
Kenapa? Gua sekali duduk sama dia 30 juta, 15 juta, bayar apa? Sekali duduk sama dia, ya 30 juta, 15 juta, ya. Ya itulah. Minum, mabok. Udah mati buat duit dari mana? Ya gitulah, minum, mabok, ya. Bukan saya ngomong ya, ini bukan saya Minum ngomong tapi ya, tidak saya mabok. cuma menirukan apa yang si PB ini ngomong, teman-teman, ya. Jadi dia bilang, dia akui, dia bilang dia mengalami langsung dengan si NP ini mabok, ya. Lanjut lagi, teman-teman. Cowoknya itu bukan orang yang berduit, justru cowoknya digayain sama dia. Yang pilot tuh, dia yang tinggi-tinggi pada gede itu. Suaminya Novi. Bukan suaminya, Cowoknya. pacarnya cowoknya si Oscar. Nah, gue lihat, gue colek-colekan kan sama Pak Dodi sama Pak Risma. Ini orang katanya yayasan apa segala macam dari YouTube. Gue kan main YouTube. Kita tahu lah berapa sih di YouTube ini. Jangan itu juga. Nah, dengar kan? Hal yang sama juga saya ragukan. Dia bilang dari YouTube. Gue juga main YouTube, kata dia kan, kata si PB ini. Dia kan punya YouTube, ya kan, bernama RB Channel itu kan. Teman-teman tahu kan singkatan apa RB kan? Singkatan nama dia dan bininya di situ ya. Nah, RB dia bilang, gue juga main YouTube. Dapat berapa sih? Dia juga tahu dapatnya berapa, ya. Jadi nggak mungkin teman-teman, cuma dapat dari YouTube doang. Ya bisa gaya hidup seperti itu, bisa hidupin ODGJ itu nggak mungkin. Ya bagi YouTuber sih sebenarnya tahu saja sih berapa penghasilannya gitu kan bagi YouTuber gitu. Dengan jumlah subscribe seperti itu dan view yang seperti itu sepertinya sih memungkinkan ya, memungkinkan. Tapi statusnya anggap saja misalnya yang dipertanyakan kan masa ia punya rumah, kan banyak itu YouTuber yang kaya raya kayak Atta Halilintar itu kan. Terus kayak Ria Ricis, siapa lagi yang YouTuber subscribe-nya sampai jutaan itu kan begitu dia ya. Belum lagi dari endorse-nya, belum lagi dari itunya kan banyak. Jadi kalau para YouTuber sih pasti paham lah ya. Yang subscribernya lebih dari 1 juta itu pasti paham bagaimana dengan view seperti itu, pasti tahu pendapatannya kayak gimana ya. Atta Halilintar kan berawal dari situ ya. Kenapa dia seperti itu sekarang punya aset di mana-mana ya. Jadi kalau orang yang tidak pernah berkecimpung di YouTuber dengan tidak akan paham gitu kan. Kita lanjutin sebentar. Ya makanya berpikirlah saya, dari mana nih uangnya? Apakah dari jual bayi? Saya bertanya sama dia. Apakah lu jadi melacurkan diri di situ kan? Karena nggak mungkin dapat uang segitu gitu loh. Itu pertanyaan saya. Dan hal yang sama logika ditanyakan juga tapi tidak dipertanyakan. Jadi bukan cuma Alvin Lim yang bertanya, si PB juga bertanya. Cuma bedanya kalau saya orangnya terus terang. Saya kalau apa saya tanya langsung, ngomong langsung ke orangnya, saya belak-belakin di situ ya. Kalau dia kagak, dia ngomongnya di belakang ya. Beda orang yang berani sama orang pengecut tuh beda, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Ya biar maksimalkan segala itu masukin segala rasional. Kalau makan banyak gua. Minum. Seminggu 3-4 kali terakhir. Seminggu bisa 3-4 kali minum-minum mabok-mabok, teman-teman. Seminggu 3-4 kali. Dan asal teman-teman tahu, rekaman ini dibuat setelah si PB ini ya sama kami bertemu dengan Menteri Sosial. Jadi ini baru bulan Desember ya teman-teman ya, baru bulan Desember. Jadi ini nggak seperti kata si Buk Yayasan, oh itu 3 tahun yang lalu, itu dulu, prak dulu, tai kucing dulu ya. Kagak ada itu dulu. Ini baru bulan lalu. Temen lu nih ngomong nih, si PB nih ya. 3-4 kali. Lu yang bohong, ketua yayasan yang bohong, atau PB yang bohong nih? Ya, salah satu bohong nih. Ya dong. Ya, ini baru Desember nih. Bisa 3-4 kali katanya. Kita lanjut nih. Pokoknya makan ya, jangan pakai jus-jus ya. Jus dia banyak ini sampai orang yang murah banget. Kalau dia murah kan bukan minumnya, maksudnya apa? Murah. Bukan minum apaan, mabok-mabokan dia. Ya, jadi balik lagi 3-4 kali itu kata si PB ini mabok-mabokan.
itu sebuah singgul siapa namanya? Alfian kan kena sekali sama Tabela dia kemarin. Apa dia yang di apa di videoin lagi di mana itu? Ya. Di X Club. Living. Kena sekali yang waktu di video ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bagaimana saya bilang si mastermind ini, ya kan, beraksi. Gimana dia beraksi? Seperti saya bilang kemarin juga Sumeton ya, kalau kita mencari kesalahan orang itu pasti kita akan temukan begitu. Dan ini semua pernah memang diakui oleh Teknopi begitu. Dan Teknopi juga sekali lagi bukan hanya manusia begitu, bukan seorang yang begitu sempurna. Tapi apapun yang menjadi latar belakang dari Teknopi kan paling tidak adalah keinginan dia untuk ngebantu gitu, ngebantu orang gitu. Dan itu sekarang banyak sekali di situ. Nah persoalannya sekarang, apakah kita harus mencari tahu sumber kekayaan dari mana, apakah dia orang mabuk apa segala macam. Yang penting dia tidak merugikan orang, tidak korupsi dan sebagainya, menurut saya juga sah-sah saja begitu. Kepada Farhad, dia ngomong jelek-jelekin NP. Kepada NP, dia ngomong jelek-jelekin Farhad. Ya. Inilah mastermind teman-teman ya. Kepada saya, dia ngomong jelek-jelekin NP. Kepada NP, dia ngomong jelek-jelekin saya. Dan dia bilang mau mendamaikan, apa yang terjadi? Malah dia dulu yang laporin, ya kan? Terus ketika saya lapor balik, saya dianggap salah di situ. Padahal saya hanya lapor balik untuk mengimbangi aja di situ. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Inilah oknum, ya, oknum lawyer, ya, yang berkaki dua. Kenapa saya bilang berkaki dua? Mungkin kakinya lebih banyak dari dua teman-teman ya. 3, 4, 5 biji nih, yang kayak begini nih. Ini bahaya nih yang kayak begini. Kenapa saya bilang? Hari ini lu kuasa hukum si NP. Besok lu kuasa hukum donatur, lu serang si NP. Ya kan? Besok nggak tahu nih dia kuasa hukum siapa lagi nih, nyerang siapa lagi nih ya. Jadi nggak jelas ini orang. Ya, pendiriannya nggak jelas, komitmennya nggak jelas, etikanya juga nggak jelas teman-teman ya. Jadi teman-teman nilai sendirilah. Mendengarkan langsung. Kalau saya ngomong, saya dibilang jelek-jelekin. Kalau saya ngomong, saya bilang si NP itu suka minum-minuman, suka mabok. Oh, benar. Nah ini yang ngomong lawyernya sendiri, teman-teman ya. Nggak mungkin bohong dong lawyernya dong. Ya kan, si NP pakai dia loh, kasih kuasa ke dia loh. Masa dia bohong? Dia kan tahu, sampai dia tahu kan, kemana duitnya kagak ada. Ya, dan bukan cuma saya ya. Banyak ya, termasuk Pak Haka juga sempat bicara sama teman saya, dia juga yakin uang 1,3 itu udah hilang, udah kepake, ya. Disitulah makanya dia tidak bisa mengembalikan, ya. Mau ngasih sebagian-sebagian di sini, ini kan aneh, teman-teman ya. Lu bilang lu mau mengamankan dari penyalahgunaan, tapi kalau ternyata kepake dan ternyata benar dugaan saya itu disalahgunakan, berarti bukan diselamatkan tuh, ya kan? Digarong, ya toh dugaan saya sih di situ teman-teman ya. Makanya saya bertanya ini untuk memverifikasi teman-teman ya. Gitu Sumeton ya. Tapi coba kita dengarkan ya komentar dari Bang Pablo ya mengenai statement Ko Alvin. Ini dia. Clear jadi ya. Jadi nggak ada saya katanya mastermind membuat menjadi orkestra. Kata Alvin Lim kan gitu kan, seolah-olah gua yang mendesain ini semua. Apa wewenang gua untuk mendesain itu? Dan kepentingan gua apa? Lalu dia sebut-sebut nama media gua. Lihat itu akun channel YouTube-nya Pablo Benua, katanya pansos, katanya semua berita dimasukin. Lah, Reben Entertainment Infotainment kok. Reben Entertainment itu media kok. Jelas kok. Bahkan kita terdaftar di Dewan Pers kok. Kok gimana jalan ceritanya bisa tiba-tiba dia bilang katanya kita pansos. Kalau dia bilang dari band pansos, maka berarti cumi-cumi juga pansos, maka intens juga pansos, maka semua media-media yang ada di luaran sana juga pansos, gitu ya. Jadi jangan sentuh-sentuh, jangan serang-serang pribadi saya sudah sampaikan kepada Alvin Lim berkali-kali. Kalau sama saya tidak ada masalah, silakan fokus dengan persoalan, kau fokus dengan kesehatanmu. Bahkan setiap kali saya bertemu dengan Alvin Lim, dengan rasa kepedulian yang tinggi, saya selalu sampaikan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu.
Dia ada urusan sama orang lain. Ketika dia ada masalah dengan orang lain, dia saling lapor dengan orang lain pun. Selain Novi, saya selalu ingatkan dia, kau jaga kesehatanmu. Kenapa? Karena saya menganggap Alvin Lim ini teman saya. Jadi jangan bikin masalah deh. Saya kasih tahu sama Alvin Lim, saya sampai hari ini masih menganggap kau sebagai teman. Jangan kau colek-colek saya, jangan kau senggol-senggol saya. Itu aja sih. Itu semeton ya. Jadi jangan senggol-senggol lah. Udah saling senggol ya. Udah berbesar tuh. Masih aja saling senggol ya. Jadi segitu semeton ya videonya, semoga memberikan informasi terbaru. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.